kalau tadi juga sudah disampaikan gitu ya, bahwa pertumbuhan PDB triwulan pertama ini kalau kita lihat ya dari sisi angkanya memang tumbuh gitu ya, baik Q2Q maupun year on year. Namun tumbuh tidak terlalu besar gitu ya, hanya 0,01% gitu ya. Nah tentu ini juga menjadi menjadi catatan, karena pertumbuhan dari berdasarkan Q2Q gitu ya, dari 5,31% ya ke 5,03 itu ternyata terjadi kontraksi di angka hampir 1% atau 0,92%. Artinya ya memang kondisi ini nampaknya tidak mengikuti pola sebelumnya ya. Kalau pola di tahun 2021 ke 2022 ini malah naik gitu Q2Q-nya. Ya, cenderung sama sebenarnya minus ya. Nah, tetapi di triwulan keempat ke triwulan 1 2023 ini juga ternyata masih mengikuti pola musiman sebelumnya ya. Artinya kondisi ekonomi kita yang masih business as usual gitu ya. Jadi ya tentu ini menjadi catatan gitu ya. Mestinya kondisi kita sudah keluar dari pandemi gitu ya. Kemudian juga PPKM juga relatif sudah bebas. Mestinya konsumsi khususnya nanti ya dilihat dari indikator-indikatornya jauh lebih meningkat lagi. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, indikator mana yang paling memberikan kontribusi paling tinggi ya. Jadi lagi-lagi ekonomi kita itu paling tinggi ditopang ya untuk triwulan 3 ini oleh konsumsi rumah tangga, kemudian oleh PMTB ya, dan ekspor barang kontribusinya ya. Hanya saja sayangnya kontributor terbesar ini angka pertumbuhannya relatif tidak besar gitu ya. Misalnya konsumsi rumah tangga gitu ya, 4,54 dengan kontribusi sebesar 53% ya. Mestinya kalau di atas angka 5% mungkin tumbuhnya lebih besar lagi gitu ya. Kemudian juga yang memberi kontribusi besar juga terhadap PDB kita ini kan PMTB. Nah, sayang sekali PMTB ini juga tumbuhnya sangat kecil ya, bahkan cenderung turun ya dibanding dengan kuartal sebelumnya. Termasuk juga ekspor barang dan jasa. Nah, ini jadi yang pertumbuhan PDB-nya paling tinggi adalah ekspor barang dan jasa. Ya, kontribusinya memang di bawah konsumsi rumah tangga dan juga PMTB. Ya. Nah, kemudian yang paling yang perlu kita perhatikan betul adalah ini impor. Ya, impor ini malah kontribusinya malah turun ya 20%. Meskipun naik gitu ya, tetapi kok kontribusi terhadap PDB-nya malah rendah ya, padahal sebelumnya sudah positif gitu. Nah, kalau kita satu-satu ya kita bedah gitu ya. Jadi misalnya konsumsi rumah tangga, ternyata konsumsi rumah tangga yang angka 4,54 ini lebih banyak didominasi ya di triwulan 1 ini justru oleh transportasi dan komunikasi. Kemudian memang semuanya terkontraksi gitu ya. Ekspansif gitu ya, ekspansif. Tetapi kalau kemudian kita bandingkan misalnya dengan triwulan 1 sebelumnya ya, untuk transportasi dan komunikasi memang tumbuh ya, naik gitu ya, terjadi ekspansif. Kemudian untuk restoran dan hotel juga sama ya. Nah, kemudian sayangnya untuk beberapa belanja yang lain ya, misalnya konsumsi pakaian alas kaki ya, kemudian makanan dan minuman ya, ini malah turun nih ya, malah turun.
Padahal makanan minuman memberi kontribusi terhadap inflasi juga cukup tinggi. Artinya kalau di konsumsi makanan minuman kemudian alas kaki ya dibanding dengan triwulan periode yang sama ya di tahun lalu, ini justru malah akan meningkat yang jauh lebih besar untuk konsumsinya. Nah, dorongan ini atau juga belanja rumah tangga yang paling signifikan ini ya seperti transportasi, restoran ya. Artinya memang sektor pariwisata sudah mulai lagi. Ini memang harus dijaga nih momen ini. Ya, jadi di triwulan kedua akan sangat baik ya. Dan saya kira saya optimis gitu ya di triwulan kedua akan lebih baik ya dari triwulan 1. Mengapa? Karena akan didorong oleh Ramadan dan Idul Fitri ya. Idul Fitri juga migrasi atau juga terjadi mudik juga cukup banyak ya. Ada angka mobilisasi masyarakat itu hampir 28 juta orang ya untuk yang mudik, yang itu yang terdeteksi gitu, belum yang tidak terdeteksi. Bahkan Bank Indonesia juga mencetak uang juga cukup besar gitu ya, hampir 160 triliun sampai 200 triliun. Nah, ini kemungkinan akan lebih tinggi. Makanya tadi estimasi pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua akan jauh lebih tinggi dibanding dengan di triwulan pertama. Nah, di triwulan kedua dimungkinkan transportasi komunikasi semakin meningkat ya, kemudian pakaian alas kaki pastinya karena mau lebaran, plus juga makanan minuman Ramadan dan lebaran. Nah, tetapi pola ini ya sama saja dengan pola-pola musiman sebelumnya. Nah, dan ini kan in the short term ya. Jadi yang tentu menjaga konsumsi ini harus ditopang oleh variabel pembentuknya, yaitu apa? Ya income, dorongan income.